Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Siti Rahaiza Mulisa dari jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan ini aku ingin berbagi ilmu mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, teman-teman selama pandemi ini ada melakukan atau membaca Al-Quran tidak? Atau seperti memahami terjemahan Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Ya, semoga teman-teman di rumah harus bisa ya meluangkan waktunya untuk menghabiskan waktu dengan membaca ataupun menghafal Al-Quran. Namun sebelum itu, jangan lupa ya di komen, like, dan subscribe YouTube channel Mahir Public Speaking biar teman-teman bisa menemukan video-video terbaru dari channel ini dan juga info serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat pastinya. Oke, langsung saja. Apa saja sih adab-adab dalam membaca Al-Quran? Yang pertama, yaitu ada dianjurkannya membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Huzaifillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melaksanakan sholat tahajud di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, jadi teman-teman boleh ya yang ingin melakukan sunnah dari Nabi ini biar dapat pahalanya. Yang kedua, disunahkan membaca isti'azah ketika mengawali membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya teman-teman, kalau berdasarkan dari apa yang kita baca ya, mungkin ini sama dengan pembacaan ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Namun tidak perlu membaca isti'azah ini atau ta'awuz ini di setiap permulaan surat ketika membaca Al-Quran yang masih bersambung ya. Ini merupakan kesepakatan para fuqaha 4 mazhab. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, yaitu dianjurkan membaca Al-Quran secara tartil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, istilah tartil ini mencakup ada 3 tingkatan teman-teman, yaitu dalam bacaan Al-Quran, yang antara lain yang pertama itu ada tahqiq. Tahqiq yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih sesuai digunakan pada proses belajar mengajar permulaan Al-Quran. Yang kedua itu ada tadwir. Tadwir yaitu membaca Al-Quran dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat dengan tetap menjaga hukum tajwid. Harus ya teman-teman tajwidnya benar. Dan yang ketiga yaitu ada hadr, yaitu membaca Al-Quran dengan cepat namun tetap harus menjaga hukum tajwid. Oke, selanjutnya yang keempat,
Yang keempat, dianjurkan untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, yang mana para fuqaha 4 mazhab telah bersepakat bahwa mentartilkan dan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran adalah sunnah, ya, yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Dan juga diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami seorang yang tidak melakukan Al-Quran. Jadi teman-teman yang udah bagus bacaan Al-Qurannya, ya, yang udah bisa membaca dengan benar, tajwidnya benar, ya, alangkah lebih baiknya nih kita membaguskan saat membaca Al-Quran, ya. Itu termasuk dalam sunnah Nabi, mendapatkan pahala dan juga dengan mengendahkan Al-Quran. Masya Allah. Oke, selanjutnya yang kelima, membaca Al-Quran sesuai dengan urutan dalam mushaf. Nah, hal ini teman-teman itu maksudnya sesuai kita membaca surah itu sesuai dari urutan surah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya itu seperti misalnya kita baca surah sebelumnya nih ya, paling jelas nih kita baca surah Al-Falaq dulu nih untuk rakaat yang pertama, untuk rakaat yang kedua baru surah An-Nas. Jadi berurutan dari yang paling awal ke yang selanjutnya, begitu ya. Dan ini ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, ya. Karena hal inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa membaca di dalam sholat Id dan sholat Jumat, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, dan Hal ataka hadisul ghasyiyah, itu surat Al-Ghasyiyah. Jadi urutan dalam Al-Qur'an itu kan memang Al-A'la baru Al-Ghasyiyah. Jadi gitu ya maksudnya teman-teman. Dan selanjutnya yang keenam, yaitu dianjurkan untuk tidak memotong bacaan Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan dari Nafi rahimahullah, ia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anha ketika membaca Al-Quran tidak berbicara hingga ia menyelesaikan bacaannya tersebut. Nah, dianjurkan ya kalau misalnya kita sedang membaca Al-Quran, ya fokus saja membaca Al-Qurannya, jangan diselingi dengan kita mengobrol atau dengan kita menjedanya untuk berbicara dengan orang lain, ya tidak baik teman-teman. Dijaga adab-adab dalam membaca Al-Qurannya ya. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu tidak boleh mengatakan aku lupa, karena dengan mengatakan aku lupa terkesan melalaikan ayat Al-Quran. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, buruk sekali bagi seorang di antara mereka yang mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini, akan tetapi sebaiknya ia mengatakan aku terlupa. Oke, sudah jelas ya teman-teman, itu dia 7 adab dalam membaca Al-Quran. Semoga teman-teman setelah mendengarkan ini
ya setidaknya bisa merubah adab dalam membaca Al-Qur'annya ya. Dan yang belum rajin membaca Al-Qur'an, kita sama-sama mencoba untuk mengamalkan dengan rajin membaca Al-Qur'an ya teman-teman, setiap hari. Walaupun itu satu ayat saja, yang penting kita ikhlas untuk mengamalkannya. Dan jangan lupa kalau udah rajin membaca Al-Qur'an, kita seharusnya nih Al-Qur'an yang sebagai pedoman hidup bagi umat muslim maupun juga umat seluruh alam, untuk dunia maupun akhirat, kita membaca terjemahannya dan kita memahaminya untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Serta jangan lupa untuk mencoba nih teman-teman menghafal Al-Qur'an. Kalau tidak kita, siapa lagi? Ya. Oke, sampai di situ berbagi ilmu aku kali ini. Cukup sekian, saya Siti Raiza Mulisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.